Sangat mujarab sekali ya teman-teman. Iya. Jadi ini jadi sorghum itu adalah satu obat juga ya teman-teman. Nah, Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke teman-teman, masih bersama saya Alfredo Ence Sama yang akan menemani kalian semua dalam cerita anak bangsa ini. Nah, sekarang kita akan bercerita dengan salah satu siswi SMK Bakti Karya Parigi lagi nih, nah, yang berasal kalau nggak salah dari NTT, Flores Timur ya. Ini dia Stefania. Halo Stefania. Halo Kakak Edo. Stefania, boleh tahu nggak nama panjang kamu? Apakah cuma Stef atau ada lanjutannya lagi? Namaku tuh panjang. Lengkapnya tuh begini, Stefania Buku Hera. Nah, marganya tuh Hera. Di sana itu orang biasa panggil Nia, Stefania, Stefani. Tapi Gitu. kalau buku itu juga nama kamu? Itu Stefania. nama nenekku karena orang tua itu ambil nama itu harus ada nenek kan? Iya, Oh. harus ada nenek, harus ada keturunan. Itu untuk cewek di sana atau cowok, termasuk cowok juga? termasuk cowok juga. Harus itu wajib ada nama neneknya. Iya wajib. Kalau untuk laki-laki ya neneknya harus laki-laki. Kalau untuk perempuan dan neneknya perempuan atuh. Oh, tadi neneknya harus laki-laki. Nenek atau kakek nih sebenarnya? Kalau kita Atau- di sana itu biasanya tuh kalau nenek itu laki-laki dengan perempuan. Jadi kita bisa di sana itu sebutannya tuh nenek. Oh berarti nggak ada kakek gitu, nggak ada? Berarti oh berarti kalau macam di sini sebut yang biasa di macam orang yang sudah tua tapi orang tua laki-laki, berarti sana sebutnya nenek juga, bukan kakek gitu. Iya. Kok bisa ya? Iya, kalau di kota baru aku panggilnya kakek-kakek. Oh tapi kalau di kampung sudah Iya, tidak lagi nenek. pakai itu. Karena itu logatnya kita nenek itu khusus perempuan dan laki-laki. Oh oke Steph. Jumlah anggota keluarga kamu ada berapa nih? Kalau aku ada 7 bersaudara. 7 bersaudara. Kamu anaknya berapa? Aku anak yang ke-6. Kita 7 bersaudara itu ada 3 cowok dan 4 cewek. Nah, ya kalau anak yang pertama sama yang kedua itu sudah menikah, sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak. Berarti kamu anaknya berapa dan? Aku anak yang ke-6. Oh yang keenam. Iya, dari 7 bersaudara. 7 bersaudara. Masih ada adikku 1 cowok. Cowok. Saya dengar macam menarik nih. Kamu bisa ceritakan sedikit tentang keluarga kamu di sana? Oke, yang menurut kamu bisa diceritakan, tidak boleh ceritakan. Tapi kalau yang memang nggak boleh ya. Jadi keluargaku di sana itu ya sederhana. Terus ayahku pekerjaannya petani semenjak dulu aku masih TK PAUD. Oh, Ayahku iya. Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berarti kamu di sana tinggalnya di pedalaman atau di pesisir pantai? Aku tinggalnya itu dekat pantai. Oh dekat pantai. Nama itu di daerah tempat tinggal kamu itu masih desa atau udah kecamatan atau udah kabupaten atau udah, maksudnya itu desa atau apa? Itu desa. Oh desa. Desa apa namanya itu? Desa kalau boleh tahu? Kawalelo. Kawalelo, kecamatan? Kecamatan Damon Pagong, Kabupaten Flores Timur. Kabupaten Flores Tuh, Timur. iya. Oh berarti di pesisir ya di sana kalian? Iya. Berarti hampir semua orang penduduk di sana pekerjaannya nelayan ya? Kebanyakan juga petani dan nelayan. Oh tapi kalau yang lebih banyak? di Lebih sana? banyak sih petani. Petani. Kamu dari kecil udah SD, udah sekolah di sana? Iya, terus aku juga di sana hobi berkebun juga. Berkebun juga. Iya. Dari kelas SD kelas berapa Aku tuh? semenjak SD kelas 3 atau kelas 4 ya. Aku sama mama sama papaku. Itu pertama itu sebelum tahun berapa ya? 2016 atau 15 itu kan kita masih tanaman jagung, padi kan, kacang-kacang. Nah, semenjak setelah itu kita di sana bertaninya itu sorghum sama jagung. Tapi ada petani lain juga yang masih tanamannya padi. Masih tanamannya padi. Iya. Tapi dulu sempat tanam padi. Iya, tanam padi, jagung, ubi-ubian. Ubi-ubian. Berarti kamu sampai sekarang masih suka berkebun atau tidak nih? Semenjak di sini kebunnya juga kayak gitu, terus alat pembuatannya itu juga gak sama kayak di sana. Kayak bagaimana rasanya gitu? Baru gak bisa gunain itu alatnya.
alatnya di sini. Iyo itu yang bersihkan itu loh, apa? Golok atau apa sih? Oh, yang bentuknya itu apa namanya? Iya. Itu apa ya itu? Yang pakai apa? Sesodo apa? Bukan. Apa ya? Bukan yang parang yang parang- bersihkan rumput itu. Celurit. Nah itu. Oh, kamu nggak bisa pakai celurit. Iya, aku nggak tahu caranya. Ya berarti sama deh. Kalau kami di Papua itu pakai parang, cuman itu lebih enak kalau pakai parang itu kan dia panjang. Terus tinggal di ayun satu kali, dihempas satu kali itu langsung jadi lebih cepat gitu kalau pakai parang. Oh, kalau kita di sana tuh beda. Kita di sana itu tuh kayak itu namanya tofa kita punya di sana. Itu tuh kita bersihkan rumputnya itu juga akarnya juga keangkat kan. Nah, kalau kita pakai parang itu kan kalau kita potong-potong kan nanti akarnya masih di dalam kan. Itu bisa tumbuh lagi nah kayak gitu. Berarti kalau di sana tuh satu kali langsung dengan akar-akarnya Iya. Jadi kalau kita di sana itu kalau bersihkan rumput itu rumput yang dari kecil biar enak gitu. Biar enak. Kalau udah gede kan aduh, Aduh, itu palingan itu biji-bijinya juga pasti jatuh di tanah, pasti tumbuh lagi. Aduh. Nah, berarti itu kegiatan yang kamu biasa kan sering ikut berkebun itu dari SD sampai SMP atau SMP udah ada kegiatan lain lagi? SMP itu ada lagi. Oh, ada lagi apa? Iya, itu? cuman sebelum pas udah tamat SMP pas liburan mau daftar ke sini kan aku itu sama tanteku kan, bapak punya adik. Itu kita berbisnis kue. Berbisnis kue. Iya, namanya itu kue rambut. Kayak kemarin pas festival, tapi festival. bentuknya beda, bukan kayak gitu. Terus rasanya tuh lebih gurih, lebih renyah. Kue rambut itu Iya. itu kan saya sempat pernah lihat, cuman belum rasa waktu itu yang kemarin. Itu terbuat dari apa sih kue rambutnya? Itu tepung beras, terus gula aren, terus tambah susu, terus santan kelapa juga. Kalau ada santan kelapa itu lebih enak dan renyah. Enak. Iya. Aduh, jadi pengen coba Iya, nih. di sana itu laku terus bahkan 200 biji itu cuman setengah hari doang. Itu pun kalau sudah habis terus kita bikin lagi bungkus di Mika gitu. Tapi jualan itu laku. Kue itu. Laku habis. Itu jualannya kalian yang bawa keliling-keliling atau ada yang pesan gitu, pesan? Kebanyakan sih pesan online, terus Asik. datang ambil. Kalau di dalam kampung sih ya belinya nggak pakai Mika kecuali ada acara-acara begitu, acara keluarga atau bawa ke pesta-pesta gitu baru beli pakai Mika. Oh, berarti sekarang selesai memiliki usaha gitu ya. Kamu pengen jadi wirausaha atau membuka usaha gitu? Maksudnya rencana ingin membuka usaha gitu nanti waktu udah lulus gitu, atau mau kuliah dulu, atau ada cita-cita lain gitu yang ingin kamu kejar, atau memang mau usaha kue lagi? Aku lebih pengen kuliah, terus aku juga di satu sisi aku pengen itu cita-citaku kan jadi itu kan tentara wanita, insya Allah. Iya, tapi nggak tahu mataku ini bisa apa enggak sih, nanti tes saja dulu, insya Allah. Insya Allah. Ayo, insya Allah. Amin pasti. Jadi, cita-cita kamu pengen di satu sisi ingin jadi kawat. Iya. Tapi di sisi lain ingin jadi, kan tadi Jadi kamu bilang pengusaha yang sukses. Oh, jadi pengusaha Iya. pengusaha yang sukses. Usahanya apa dulu nih? Ya kalau nggak salah sih kue yang biasa aku bikin di rumah. Kue. Entah itu dari sorghum, entah itu dari tepung beras. Asik. Berarti itu waktu di masa SMP ya? Kamu SD atau sampai sama SMP. Hah? Kalau kue itu dari SMP, kalau berkebun itu dari SD. Itu tuh kita tanamnya itu kebanyakan yang paling aku bantu itu sorghum, karena bisa mendapatkan uang kan, terus bisa dijadikan pengganti beras, terus bisa diviralkan, terus nanti ada orang-orang beli, terus penghasilnya itu kalau nggak salah kalau 3 bulan itu 10 juta, kalau 1 kilo 10.000. Nah kalau 10 juta itu kan 1 ton kan. Nah 1 ton, ya tahu tuh. 1 ton. Nah terus sorghum itu juga ada banyak jenisnya. Iya jenisnya, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Kalau yang warna kuning itu kalau kita hancurin atau kita itu apa? Dijadikan tepung, tepungnya itu putih sekali. Putih sekali. Kalau yang warna merah dijadikan tepung, tetap warna merah. Warna merah.
Terus Ya. bisa dijadikan obat juga. Apalagi kalau sorghum yang warna kuning itu batangnya tuh kan kayak tebu kan rasanya. Itu tuh Ah, kita bikin kayak madu gitu. Wanginya juga persis madu. Itu tuh Tapi manisan mana nih? Tebu atau sorghum kalau ini? ya sama dua-duanya. Sama. Ya Menurutku itu sama. lanjut kalau dijadikan. Terus kalau fungsi batang sorghum itu kalau kita dijadikan gula aren itu tuh kalau penyakit apapun terus kita bisa minum, terus bisa menyehatkan tubuh kan, tubuh bisa fit. Oh berarti sorghum. Iya, terus apalagi dari berasnya, dari dijadikan tepung, terus bisa juga dijadikan minum yang berkhasiat yang namanya sereal. Nah itu kalau orang sakit juga minum itu pasti sembuh karena ada satu kan temannya bapakku. Iya, iya. Nah dia itu penyakit apa nggak tahu juga, dia kan nggak bisa jalan kan, susah jalan. Nah terus badannya juga kurus kecil lagi, badannya tuh kayak ya orang sakitan gitu. Kayak pucat-pucat. Nah, Pucat, kurus. yo. Nah, kita bikin sereal kan, sereal sorghum itu tepung kan. Terus kita itu panaskan, terus campurkan dengan jahe biar ada rasa terus ada harum-harumnya kan. Nah, kita itu campurkan air panas sama gula sedikit Oh aja. diseduh. Iya. Diseduh kayak bikin kopi gitu. Kayak bikin kopi. Tapi dia itu kalau lebih bagusnya itu khasiatnya lebih bagusnya itu tanpa gula. Tanpa gula. Iya. Nah, dia minum itu setiap hari. Terus karena dia nggak bisa jalan udah berapa minggu kan, mau sebulan gitu, dia sakit. Nah, dia minum itu terus minum lagi tambah itu apa? Gula aren dari sorghum itu kan, bisa disebut madu sorghum kan. Madu sorghum. Nah. Itu Dia langsung minum terus. Akhirnya sampai sekarang sebelum aku kesini pas aku SMP kelas 3 ujian semester 2 kalau nggak salah. Atau kelas berapa ya? Itu dia sudah bisa berjalan karena dia minum sudah itu. berjalan. Wah. Iya, dan badannya udah mulai fit, segar dan bisa membawa kendaraan lagi. Sangat mujarab sekali ya teman-teman. Jadi ini jadi sorghum itu adalah satu obat juga ya teman-teman. Nah, tadi itu kan cara pengolahannya untuk menjadi obat sudah teman-teman dengar sendiri dari teman Steph. Nah, tinggal teman-teman sendiri praktekkan ini. Iya, Ini, terus itu udah diviralkan ke YouTube kan. Itu ayahku juga masuk di bagian di situ dah sebagai narasumber juga. Oh narasumber juga. Karena di mana-mana pasti butuh ayahku sebagai pembicaranya. Asik. Sekarang anaknya udah jadi narasumber. Nah, berarti kamu ini memiliki banyak kali ya pengalaman yang indah di masa SMP ini. Iya. Nah, ada tidak satu pengalaman yang menurut kamu yang sangat tidak bisa terlupakan dalam diri kamu? Nah, Nah. itu dia yang aku nggak bisa lupakan sampai sekarang itu adalah berkebun. Karena berkebunnya itu kan dapatkan uang kan, terus ayahku bisa sisipi, terus ayahku bisa ongkos ade dan kakakku yang kuliah. Berarti iya, semuanya dari berkebun ini. Iya. Berarti dari berkebun ini, aduh, memang seandainya kalau dulu bapak kamu nggak berkebun ini nih. Kebunku ada berapa ya sama ayahku tuh? Di sana kebun kita lumayan, tapi ada yang udah ketinggal karena gak dibersihin lagi kan. Terus sekarang dipakai itu ada tiga kebun. Nah, satu itu udah kasih kakakku yang kedua. Jadi sekarang dia udah buka. Terus nah berkebun yang dua-duanya itu masih kita pakai sampai sekarang. Asik. Oh, berarti tapi luas juga ya kebunnya? Luas, bisa 1 hektar. 1 hektar. Lebih. Yang satunya itu kayaknya lebih dah. Itu kalau kita bersihkan rumputnya itu kadang tuh paling banyak tuh karena kan kakak-kakak aku kan pada kerja kan waktu itu. Nah, terus di rumah itu cuman aku sama adekku, kakakku yang pertama di kampungnya itu istrinya. Mereka tinggal di situ. Nah, kakakku yang kedua kan juga sudah berkeluarga, pasti nggak campur tangan lagi atau sama keluarganya ayahku. Gitu. Jadi di dalam rumah itu cuman aku sama adekku doang, sama mama sama ayahku. Jadi kita di sana itu berkebun tiap hari. Terus sorghum itu kalau kita udah panen kan, itu bisa panen kembali lagi, gak usah ditanam, bisa panen kembali lagi. Itu maksimal panennya bisa berapa kali? Kalau tidak salah 3 kali. 3 kali. Iya. Berarti 1 kali panennya itu, melimpah. Iya, di sana itu aku biasa panen sama ayahku sama keluarga aku tuh
Kalau 3 bulan itu kan panen yang pertama itu kan kadang dapat 8 juta, 10 juta. Paling banyak itu 10 juta lebih kan. Berarti kalau setiap kali datang panen ini kau pengen. Terus apa namanya waktu hujan yang lebih itu tuh kan kalau harganya masih tinggi kan bisa 22 juta lebih kan. Ya 3 bulan ampun, 12 22 lagi 12 juta maksudnya. Astaga. Agak apa-apa. 12 juta lebih. Nah terus aku kan punya kebun 2 nih. Nah satu kebun itu sekitar 1 tahun lebih sorghumnya. Jadi satu kebunnya lagi juga sama. Berarti bisa ya lumayan biar biaya kuliah ongkosnya aku juga kan. Pantasan ya tadi kata si siapa tuh memang bukan kata si siapa itu tapi memang kebanyakan teman-teman di SMK Bakti Karya ini bilang kamu tuh orangnya baik, suka traktir teman-teman. Oh, ternyata karena ini. Nah iya jadi pesan aku tuh kalau bagi orang yang sakit itu mending makan sorghum aja biar itu ya kasetnya lebih banyak. Oh, asik. Iya. Nah, itu dengar teman-teman itu tadi Stefania, Nah, teman kita iya. Stefania udah bilang kalau sakit nah jangan sering menggunakan obat ya, Stef. Iya. Coba dulu tes Sorghum. sesuatu yang lebih herbal alami gitu, yang lebih alami Iya. seperti sorghum. Kan banyak tuh obat-obat yang dari alam sendiri yang bisa membawa kesembuhan dan juga kesehatan yang lebih baik. Nah, oke Stefania. Sekarang ada selama kamu SD atau SMP gitu, ada tidak prestasi-prestasi yang udah kamu dapat di sekolah gitu? Kalau prestasi sekolah sih apa ya? Kalau waktu aku SD itu di SD itu aku cuma dapat prestasi juara 3 doang. Enggak apa-apa, yang penting ada prestasi. Iya. Nah, Terus apa kalau SMP itu aku sebagai pemain voli terus sama paduan suara. paduan suara. Berarti selama SD sama SMP itu hobi kamu mau apa? Maksudnya kamu hobi-hobinya mau apa? Kalau hobi aku tuh kadang itu menggambar, menyanyi sama dance. Sama dance. Yes. Tapi kamu lebih sukanya kemana nih antara 3 itu? Aku lebih sukanya itu ke menyanyi. Karena di kampung kan aku udah pernah tuh itu ikut lomba Mazmur kayak nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah kalau antar perkampung sih aku udah pernah juara 2. Aku udah dapat sertifikat juga sih. Asik. Oke, Steve. Sekarang nih kamu kan tinggalnya di mana tadi? Flores Timur. Flores Timur. Iya terus lebih tempatnya di Larantuka. di Larantuka. Di Larantuka tuh kamu suku apa? Termaksud suku apa nih? Suku Lama Holot. Suku Lama Holot nama Iya. sukunya. Kamu bisa ceritakan sedikit tidak tentang suku Lama Holotnya? Duh. Apa Jadi ya? suku Lama Holot nih tinggal apa? Suku yang mendiami di ini, ia memiliki cerita-cerita tentang ini gitu-gitu. Ada tidak? Kayak yang kamu tahu aja ya. Aku kurang tahu. Aku lebih tahu itu budaya di daerahku aja. Soal itu aku kurang tahu. Oh, kalau tentang sekarang kita tanyakan juga tentang. Bukan tanyakan sih, lebih tepatnya kamu bisa ceritakan sedikit tentang budaya yang ada di daerah kamu. Nah, yang aku tahu itu di budaya di daerahku. Nah, itu. Nah, itu tuh kalau apa namanya? Kalau bangun rumah adat. Nah, bangun rumah adat itu tuh kayak apa ya? Kayak persuku gitu, permarga. Oh, permarga. Iya, permarga. Kayak aku kan marganya Hera kan. Hera. Nah, di situ juga ada rumah adatnya juga. Tapi di kampungku itu ada berbagai marga. Nah, ada marga Kiwan, marga Kola, terus marga itu apa namanya? Apa ya? Hayon, terus Kele. Nah, ada 4 marga. Terus oh iya ada satu lagi marga namanya Kung. Kung. Nah, iya. Berarti kalau bangun rumah adat menurut marga masing-masing itu seperti gimana? Ya kayak rumah adat biasa kayak Oh. gimana ya? Tapi ada Tapi satu bangunnya rumah. tapi maksudnya bangunnya itu per suku gitu. Iya, Maksudnya per marga persuku. begitu. Iya, per marga. Terus kalau dari marga lain masuk ke rumah adat marga lain itu nggak boleh. Oh, tidak boleh. Iya, terus ada lagi satu rumah adat itu untuk suku besar kan, marga besar kan. Itu marganya apa itu? Itu marga semua marga digabungin, tapi kalau setiap kali kalau ada acara adat, nah perempuan dilarang masuk ke situ. Masuk ke situ. Tapi kalau macam tidak ada acara adat, perempuan boleh? Atau tidak boleh juga? Tidak boleh juga. Itu ada Khusus hukuman, laki-laki. ada konsekuensinya nggak sih? Kalau macam
perempuan masuk dalam rumah itu? Ya ada, makanya kita dilarang. Tapi konsekuensinya sih aku nggak tahu. Cuman, Oh, cuman aku kalau- iya kata ayahku itu nggak boleh kalau perempuan. Takutnya kenapa-napa Iya, gitu ya. terus nanti kalau ada itu gubernur atau bupati datang pasti kita ada penyambutan. Ada penyambutan. Penyambutan itu tariannya kita. Oke Steve, berarti rumah adat di sana itu, rumah adat yang dibangun masing-masing itu punya nama tersendiri-sendiri. Maksudnya nama rumah adatnya itu sendiri-sendiri gitu atau? Iya, ikut permarga tadi. Oh ikut permarga tadi. Iya, Berarti kayak gini. Ini rumah adatnya khusus marga Hera. Hera. Oh berarti Nah, iya, kayak namanya rumah adat itu juga tetap rumah Hera. Iya. Rumah adat Hera gitu. Iya. Bisa gitu, ya. Ah, rumah adat. Nah, terus budaya. Oke, ceritakan lagi tentang budaya-budaya daerah kamu. Saya sangat penasaran nih. Terus di sana itu kalau di kampungku ya. Nah, kalau kalau pas pertama kali panen padi, Nah, itu juga harus kayak bikin adat juga gitu. Kan panen tuh. Nah. Terus mereka kasih bangunan namanya pondok kan. Kayak saung gitu. nah langsung. Mereka bangunin saung itu. Terus itu juga harus ada adatnya dulu. Terus di sana juga di daerahku juga kalau kayak hujan jarang kan. Hujannya di sana jarang sekali, panas sekali sumpah di sana. Oh. Nah, iya di sana itu jarang sekali hujan. Terus itu juga kalau hujannya nggak datang-datang jadi kita juga terpaksa bikin adat. Oh adatnya itu supaya memanggil hujan gitu. Iya, kayak gitu. Tapi macam upacara adat yang di pondok yang di saung itu bertujuan untuk apa itu? Itu bertujuan untuk memanggil hujan saja atau ada tujuan lainnya juga? Kalau untuk pondok sih biar biar kayak kan tanahnya bukan kita juga kan. Oh. Kayak gitu adatnya. Nice. Yang penting aku di sana tuh seru sekali. Eh, selain itu ada lagi nggak? Ayo. Itu kan tadi ya. Cerita-cerita tentang budaya di sana aja. Kalau budaya aku di sana sih aku taunya itu cuman itu. Tentang tarian adat atau pakaian adat, makanan iya. di sana itu. Pakaian adat. Nah. Pakaian adat di sana itu ada kebaya, baju senuji. Kalau baju senuji itu kan bisa cowok bisa cewek kan. Oh berarti tadi kan kebaya lagi kan? Oh di sana kebaya lagi nih, bukan? Iya, kebaya juga ada. Kirain kebaya itu cuma di Jawa aja gitu. Enggak, di sana tuh ada Jawa juga. Jawa lagi kebaya di Oh. NTT juga di kampungku. Di NTT juga menggunakan kebaya. Tapi sarungnya itu sarung tenun sendiri. Tenun sendiri. Tenun kayak itu dari keluarga sendiri gitu. Oh, berarti tenun itu pasti kalau yang saya tahu nih kalau tentang masalah kain yang ditenun sendiri itu pasti harganya mahal gitu. Mahal sekali. Itu juga mahal. Kalau orang luar yang beli itu mahal sekali. Harganya itu bisa sampai jutaan gitu. Padahal cuma satu sarung doang. Satu sarung doang. Iya. Ya ampun. Iya. Tapi itu bahan kainnya itu terbuat dari apa itu? Kalau boleh tahu. Dari kapas. Dari kapas. Kapas terus benang. Kapas terus benang. Tapi aku lebih tahu sih kayaknya benang terus diwarnain. Warnanya itu pakai warna alami atau pewarna yang sudah ada di ini? Pakai warna alami kayak tumbuhan itu namanya tumbuhan apa ya? Aku juga udah lupa lagi. Banyak sekali di kebunku juga ada tumbuhan itu. Oh, berarti orang-orang tua di sana menggunakan warna alami. Pantasan mahal harganya. Mahal sekali. Nah selain pakaian adat ada lagi nggak? Pokoknya cerita tentang budaya di kalian. Pokoknya budaya daerah kamu. Kalau di daerahku tuh kalau kalau pakaian adat untuk cowok kan tadi belum dibahas. Tadi kan untuk cewek. Kalau untuk cowok apa nih? Kalau untuk cowok itu tuh ada juga baju senuji. Terus paling banyak itu yang cowok itu paling banyak pakai baju cuman baju dalam doang, warna putih. Baju dalam, baju kaos maksudnya kaos. Iya, kayak singlet gitu. Nah, sama sarungnya tuh namanya sarung senai. Kalau kita cewek sarungnya sarung kerio. Tapi kalau yang ikat kepala itu? Kalau ikat kepala itu sih aku kurang tahu untuk cowok. Kalau cewek itu ada lagi namanya kukuleu, itu untuk di konde. Tahan itu konde. untuk ditahan, untuk menggunakan untuk menahan konde. Iya.
gitu. Wih. Menarik juga ya budaya itu ya, maksudnya cerita tentang budaya daerah kamu. Nah, tapi kalau macam upacara-upacara atau tarian-tarian adat yang biasa digunakan untuk penjemputan gitu, Itu namanya tarian hedung. tarian itu cuma itu aja. Iya, tarian hedung. Itu gimana tuh maksudnya cara ininya? Kan di setiap daerah kan memiliki tarian-tarian yang unik nih untuk menggunakan biasa acara pembukaan atau penyambutan gitu. Nah, kalau di daerah kamu tuh bagaimana? Kalau di daerahku itu kalau tarian hedung itu tuh kayak gimana ya? Khusus untuk acara yang besar doang. Terus tariannya itu juga harus ada cewek dan cowok kan ya tentunya tuh. Oh, berarti kalau nggak ada cewek, kalau nggak ada cewek nggak bisa. Iya. Iya tuh kan di mana-mana cewek juga pasti ikut terlibat tarian tuh. Masa cuma cowok? Beda ya sama di Papua. Tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bahas tentang sekarang Steve, pengalaman perasaan pertama kamu nih ketika tahu mau sekolah di sini itu seperti gimana? Paling deg-degan itu waktu kan pendaftaran kan. Nah. Kakakku yang pendaftar itu daftar ke sini. Terus ayahku tuh rencananya tuh sekolahin aku di kampungku kan karena ada asrama gede kan di sana. Nah. Terus berbagai daerah juga ada di situ tapi nggak berbagai provinsi sih, cuma berbagai daerah doang. Kalau di sini kan lebih unik. Langsung Di sana mah enggak. Terus di sana itu kan asramanya ya walaupun gede tapi kayak nggak terlalu unik gitu sih, kayak gimana ya agamanya. Biasa-biasa aja gitu. Iya, agamanya juga satu doang. Tapi di sana juga enaknya temannya banyak sekali sih di sana. Tapi kan lebih enaknya tuh di sini unik, baru kenalan juga dari berbagai daerah, terus mengenal agama-agama orang lain juga. Agama-agama orang lain Iya. juga. Nah, Steve, sekarang saya mau tanya nih tentang kamu kan memiliki banyak sekali teman yang berbagai macam suku, budayanya, dari Iya. agama. Nah, pengalaman toleransi yang sudah kamu rasakan. Toleransi. Nah, atau yang sudah kamu perbuat atau yang sudah kamu rasakan gitu. Jangan bilang nggak ada nih. Nah, aku itu kalau kan agama Muslim, permisi ya, agama Muslim ya. Nah, aku di asrama itu paling suka sekali pakai kerudung sih, walaupun aku agama Katolik. Terus belajar sholat, iya. Aku juga belajar itu apa namanya? Belajar nyanyi itu loh. Apa sih? Lagu itu Lagu yang itulah. Selawat Badar. Solawat Badar. Saya kurang tahu tapi Salatullah. Nah kayak gitu. Terus aku juga belajar sholat, aku pakai mukena. Udah berapa kali ya aku pakai mukena? mungkin itu apa? Mukena itu loh untuk muslim ibadah itu loh yang cewek, khusus untuk ibadah. Iya juga. Tapi kamu maksudnya belajar ibadah langsung ini, tapi nggak apa-apa kalau macam mau cuman sekedar untuk ini aja nggak apa-apa. Yang penting kan imannya nggak. Iya tuh. Iya. Masa aku aja belum nikah, masa aku udah pindah ke agama aja, nggak bisa tuh. Berarti tapi bagaimana nih perasaan kamu kalau pertama kali kamu datang ke sini terus tinggalnya di di daerah yang hampir semua penduduknya tuh beragama Islam gitu. Nah pertama datang itu kan kita disambut karena itu aku Nah. sangat senang sekali, rasanya tuh mau nangis. Terus kayak gimana ya, aku juga di satu sisi sedih sih karena berpisah dengan orang tua, soalnya aku juga baru pertama kali sih rasain jadi anak rantau kan, karena di sana itu aku paling disayang sama orang tua. Kasihan, aduh. Sedih banget. Kalau aku sih jujur ya, pas pertama datang itu pas kita semua udah ke asrama, nah itu aku duduk tuh sendiri di atas kasur terus melamun gitu. Jadi cuma terpikir di otak di kepala aku cuman iya ya, sekarang aku pokoknya macam gak percaya gitu. Sekarang saya sudah ada di Jawa. Ini betul atau mimpi nih? Maksudnya ini cuma kalau sekedar mimpi. Iya. Aduh. Apalagi terlalu- jauh lagi. Jadi cuma rasanya kayak macam gak percaya gitu, udah ada di Jawa, udah mau maksudnya udah sekolah di Jawa, ini nanti mau jalankan hari ke depannya, maksudnya ke depannya nih gimana. Jadi semuanya tuh duduk, aduh, rasanya kayak macam ya gitulah.
Pasti sama nangis. sesama Pasti, anak rantau. pasti pertama kali datang di sini nangis. Kalau saya sempat waktu itu duduk melamun sendiri, ya pokoknya sesama anak rantau pasti tahu lah pikirannya Iya, apa. aku aja nangis terus udah sebulan lebih tapi aku tetap nangis. Iya. Benar. Dan yang terakhir nih Steph, ada tidak kata-kata penyemangat gitu buat teman-teman pelajar di Indonesia? Nah, ada. Ada. Nah, langsung silakan. Nah, untuk teman-teman yang ada di Indonesia, kalau masuk cari sekolah atau pengalaman itu lebih bagusnya di sini di SMK Bakti Karya aja, soalnya di sini sangat unik, apalagi pertemuannya juga dari berbagai daerah di Indonesia kan, bahkan dari Malaysia juga ada. Nah, di sini juga enak sekali bisa berkenalan dengan teman-teman yang beragama beda dengan kita. Jadi kalian kalau mau sekolah di sini aja, gratis lagi, dapat beasiswa selama 3 tahun penuh. Asik. Nah, udah dengar teman-teman, kalau mau sekolah di SMK Bakti Karya aja, jangan cari yang itulah. Iya, unik lagi biar bisa membantu orang tua juga, gak keluarin ongkos, palingan cuman jajan doang uangnya. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk episode kali ini, dan untuk teman kita Steph, terima kasih atas waktunya karena telah membagi ceritanya bersama kami di Cerita Anak Bangsa ini. Terima kasih Steph. Nah, untuk teman-teman semua, terus saksikan Cerita Anak Bangsa karena di sini kalian akan mendapat kali banyak cerita-cerita dan juga pengalaman yang baru. Dan tentunya dari siswa-siswa yang ada di SMK Bakti Karya ini. Nah, terus saksikan Cerita Anak Bangsa hanya di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Dadah. Dadah.